Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Cantika Setyagraha dengan NIM 7111911083, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan poster terkait intimate relationship pada jurnal hubungan intimate friendship dengan self disclosure pada mahasiswa psikologi pengguna media sosial Facebook dalam Fiona Almira Pohan, Hairul Anwar, Dalimunte. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu intimate relationship. Keintiman adalah berbagi apa adanya di sebagian besar dengan orang lain, itu menurut MC Adam 1998. Sedangkan dalam intimate relationship, kita berusaha untuk memperluas diri kita secara psikologis dengan bertindak seolah-olah beberapa atau semua aspek pasangan kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Ekspansi diri, menurut Aaron et al. 2001. Sedangkan yang dijelaskan dalam jurnal ini mengenai intimate friendship atau mengenai pertemanan, persahabatan. Apa yang dimaksud intimate friendship? Intimate friendship yaitu individu yang bisa membuat orang lain merasa nyaman untuk menceritakan tentang dirinya sendiri, berbagi keluh kesah, dan meminta solusi terhadap suatu permasalahan dengan pertanyaan yang lebih intim. Itu menurut Toby dalam Breakmore 1998, dalam Kartika 2014. Menurut Breakmore 1998, dalam Kartika 2014 adalah sebuah hubungan yang memungkinkan masing-masing individu untuk bergantung pada teman, memiliki kesamaan minat atau saling berbagi pengalaman, dan juga memiliki kualitas dalam self-disclosure yang membuat individu dapat saling terbuka membicarakan pemikiran dan perasaannya masing-masing seperti yang dilakukan kalangan remaja pada saat ini di media sosial, terutama pada media sosial Facebook yang dibahas pada jurnal ini. Dan intimate friendship memiliki aspek-aspek yang dikemukakan Syarabani 2008 dalam Kartika 2014 berupa kejujuran dan spontanitas. Ini merujuk pada hubungan yang meliputi keterbukaan dalam mengungkapkan kelebihan dan kelemahan diri seseorang. Lalu ada kepekaan dan pengertian. Ini merujuk pada pengertian dan empati yang diimbangi dengan kesadaran untuk memahami. Selanjutnya, ada kelekatan atau attachment. Ini merujuk pada kedekatan dan kecocokan. Lalu selanjutnya ada eksklusivitas, merujuk pada keunikan dalam suatu hubungan pertemanan yang menunjukkan tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Lalu ada memberi dan berbagi, merujuk pada teman yang akan memberikan barang-barang secara material dan juga dukungan sosialnya. Selanjutnya, ada penerimaan dan pengorbanan. Ini merujuk pada sikap seseorang itu mementingkan kepentingan teman di atas kepentingan pribadi mereka, serta menerima segala sifat yang dimiliki oleh teman, baik itu buruk atau baik. Lalu kegiatan yang sama, yaitu menunjukkan bahwa memiliki ketertarikan yang dalam hal yang sama dan menikmati waktu yang dihabiskan bersama-sama. Yang terakhir, ada kepercayaan dan kesetiaan. Ini merujuk pada suatu kondisi di mana teman dapat menjaga rahasia dan akan saling membela satu sama lain dari ancaman luar. Sebelumnya terdapat pembahasan self-disclosure yang membuat individu saling terbuka. Nah, apa sih self-disclosure itu?
Self-disclosure menurut Morton dalam Baron 1994 dalam Famela 2013 bahwa self-disclosure yaitu kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Self-disclosure juga merupakan pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap suatu situasi yang sedang dihadapinya. Menurut De Vito 1986 mengartikan self-disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi di mana informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan itu diberitahu kepada orang lain. Sama halnya dalam mengungkapkan perasaan lewat media sosial pada saat ini, yaitu misalnya dalam media sosial Facebook, banyak pengguna yang lebih memilih untuk melakukan self-disclosure pada orang-orang yang tidak akrab dengannya. Lalu, apakah intimate friendship mempunyai hubungan dengan self-disclosure? Tentunya ada, karena suatu hubungan dekat seperti persahabatan atau biasa disebut intimate friendship ini akan mempunyai ciri kedekatan dan kenyamanan antar satu individu, sehingga akan memunculkan self-disclosure ketika ia telah merasa dekat dan dapat dipercaya guna menjaga informasi yang ia berikan dan tidak mempunyai batasan-batasan lagi. Lalu self-disclosure juga terdapat aspek-aspek yang dikemukakan oleh De Vito 1986 dalam Famela 2013, yaitu berupa amount atau kuantitas, yaitu kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri, dan durasi dari pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self-disclosure individu tersebut terhadap orang lain. Lalu selanjutnya ada valensi, yaitu hal yang positif atau negatif dari penyingkapan diri. Individu dapat menyingkapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya. Selanjutnya, ada ketepatan dan kejujuran. Dalam mengungkapkan diri, ketepatan dan pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu itu mengetahui dirinya sendiri. Pengungkapan diri dapat berbeda dengan hal kejujuran. Individu dapat saja jujur secara total atau dilebih-lebihkan, melewatkan bagian penting atau berbohong. Selanjutnya, ada intensi. Ini yaitu seluas apa individu itu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan. Seberapa besar kesadaran individu dalam mengontrol informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Yang terakhir yaitu ada intimacy. Individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, hal-hal yang dirasa sebagai periferal atau impersonal atau hal yang hanya bohong. Kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu dalam intimate friendship memiliki efek langsung terhadap self-disclosure. Efek langsungnya ini intimate friendship terhadap self-disclosure mengarah pada salah satu aspek self-disclosure sendiri dari Wallace dan Groth 1975 dalam Mount 2005 dalam Angraini 2016 yang menjadi indikator pembuatan item yaitu kecermatan dan kejujuran self-disclosure. Kecermatan dan kejujuran merupakan kemampuan untuk mengetahui dan mengenali diri sendiri sehingga dapat melakukan self-disclosure ini dengan baik. Apabila individu cermat dan jujur dalam melakukan self-disclosure, maka
Jalinan intimate friendship itu akan semakin kuat terbentuk karena kecermatan dan kejujuran merupakan salah satu landasan terbentuknya intimasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.